Cekcok remaja putri tewas ditikam teman. Demi sabu, paman dan keponakan curi kabel di gedung kosong. Sadis pasien tusuk perawat wanita di klinik gigi. Asik nobar sepak bola di warkop, motor pengunjung digasak maling. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal. Senang sekali kami hadir menemani Anda, program yang menyajikan informasi kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Arif Rifai selama 1 jam ke depan, inilah catatan kriminal selengkapnya. Pemirsa, seorang remaja putri di Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, tewas mengenaskan usai ditikam teman dekatnya sendiri. Pelaku menikam korban diduga akibat cekcok gara-gara kartu SIM telepon seluler. Aksi kekerasan jalanan yang berujung hilangnya nyawa seseorang kembali terjadi di kawasan Bakauheni Harbor City, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Seorang remaja putri berinisial DE usia 22 tahun warga desa Bakauheni tewas usai ditusuk menggunakan senjata tajam pada bagian dadanya. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit guna menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia karena pendarahan hebat. Berbekal keterangan saksi di lokasi kejadian, anggota kepolisian berhasil membekuk pelaku penusukan tanpa perlawanan. Pelaku merupakan seorang remaja pria berinisial MA, usia 19 tahun yang juga merupakan rekan korban. Dari hasil pemeriksaan petugas, kronologi peristiwa tragis ini berawal dari perselisihan sepele terkait pengembalian kartu SIM telepon genggam. Karena sama-sama disulut emosi, kedua remaja ini kemudian terlibat adu mulut hebat di depan publik. Naas di tengah percekcokan, pelaku MA mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis badik dari balik pakaiannya dan langsung menikam dada korban hingga bersimbah darah. Petugas turut menyita barang bukti berupa sebilah badik, 1 unit telepon genggam, 1 unit sepeda motor, serta pakaian korban maupun pelaku. Korban yaitu inisial D, E, M yang saat ini sudah meninggal dunia, perempuan 22 tahun, guru kerja, Dusun Muara Biru, RT/RW 0202, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Selatan, dan MZR, laki-laki 17 tahun, pekerjaan mahasiswa atau pelajar, Dusun Muara Biru, RT/RW 0217, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan. Adapun motif terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yaitu karena sakit hati. Saat ini tersangka MA telah resmi ditahan di rumah tahanan Mapolres Lampung Selatan. Atas perbuatan nekatnya, pelaku bakal dijerat dengan pasal berlapis tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Lampung Selatan, Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 3 pelaku pencurian kabel dan besi di gedung kosong bekas SPBU di Jalan Gunung Sahari Raya, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat diringkus unit reserse kriminal Polsek Kemayoran. 2 di antara pelaku yang ternyata adalah paman dan keponakan nekat beraksi demi membeli sabu. Komplotan pelaku pencurian tak berkutik saat diringkus oleh sejumlah petugas kepolisian sektor Kemayoran. 3 dari 4 pelaku dibekuk petugas saat tengah asik memotong kabel di sebuah gedung kosong bekas SPBU di kawasan Jalan Gunung Sahari Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sayangnya, salah seorang pelaku lainnya berhasil lolos dan kabur dari kejaran petugas usai nekat memanjat tembok tinggi di bagian belakang gedung. Dari tangan ketiga pelaku, petugas menyita barang bukti berupa sejumlah alat perkakas seperti tang dan golok, kabel hasil curian, serta beberapa batang besi ukuran besar. Dari hasil pemeriksaan sementara,
Para pelaku merupakan komplotan spesialis pencuri kabel, besi, dan kabinet dinding yang memang biasanya menyasar gedung-gedung kosong maupun bangunan yang terbengkalai. Mirisnya lagi, 2 di antara tersangka adalah paman dan keponakan yang sengaja bekerja sama untuk mencuri. Barang-barang hasil jarahan ini biasanya mereka jual ke lapak loakan di kawasan Senen. Kemudian hasil penjualan digunakan untuk kebutuhan makan sehari-hari dan membeli sabu-sabu. Berapa orang biasanya lo, Bro? Kita baru berdua Pak, sama mamang Pak ini Pak, saya Pak. Itu kok bertiga? Saya ketemuan sama biasa Pak, tempat Apa aja biasa yang lo ambil? kabin Pak, kabin kertas. Kabin kertas. Sama kali-kali Pak. Dijual di mana? Kapau Pak, Senen. Berapa biasa? Per kilo atau apa? Per kilo Pak 5.000. Kalau besi, kalau kabin 3,5 Pak. Udah berapa kali? Baru 2 sama ini Pak. Tinggal di mana? Di Cempaka Putih Pak. Kerjaan lo apa? Dulu karyawan Pak di BPC. Biasa beraksi berdua atau berempat? Kita nggak janjian Pak. Yang satu kabur. Enggak, kita nggak janjian. Kita nggak janjian. Untuk sementara yang kami amankan itu hanya baru 3 orang berinisial Y, R, dan S. Untuk tindak kejahatannya yaitu perkara pencurian kabel-kabel maupun kabin dan kertas atau kardus di dalam gedung bekas SPBU Jalan Gunung Sahari 4, Kemayoran, Jakarta Pusat. Mereka beraksi berapa orang? Menurut keterangan mereka itu beraksi tadi ber4 orang, 1 orang kabur melarikan diri. Barang hasil pengambilan pencurian itu dijual ke wilayah Senen, yaitu Lapak Madura Senen. Nah, uangnya untuk apa, Pak? Untuk uangnya hasil interogasi itu dibuat untuk makan mereka. Pengguna narkoba juga? Informasinya demikian, untuk mereka menggunakan narkoba jenis sabu. Ketiga pelaku kini harus meratapi nasibnya di dalam sel tahanan Mapolsek Kemayoran. Para pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang perawat wanita di klinik gigi King Dental Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Banten terpaksa dilarikan ke rumah sakit setelah menjadi korban penusukan oleh pasiennya sendiri. Pelaku berinisial MA langsung diamankan warga yang mendengar teriakan histeris korban. Rekaman kamera pengawas CCTV dari dalam ruang tindakan klinik gigi King Dental di Jalan Raya Regency ini merekam detik-detik saat terdengar teriakan histeris korban dari arah luar ruangan. Suara jeritan seketika membuat panik dokter jaga yang berada di dalam hingga sang dokter langsung melarikan diri keluar klinik guna meminta pertolongan warga sekitar. Kemudian terlihat pelaku masuk ke dalam ruang tindakan sambil membawa senjata tajam untuk mencari dokter tersebut. Merasa panik, pelaku kembali ke ruang depan dan sempat meminta warga untuk menolong korban sebelum akhirnya diringkus oleh massa. Korban yang merupakan perawat klinik gigi berinisial V, kini sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan pertolongan medis intensif. Korban diketahui mengalami 5 luka tusukan di sejumlah titik fatal, yaitu pada bagian punggung, perut, pundak, serta tangan. Sementara itu pelaku berinisial MA sudah diamankan di Mapolsek Jati Uwung dan kini tengah menjalani pemeriksaan secara intensif oleh tim penyidik Satreskrim guna mendalami motif di balik aksi penusukan ini. Berdasarkan keterangan Wakapolsek Jati Uwung AKP Suyoto, insiden bermula saat pelaku datang sebagai pasien dan telah selesai mendapatkan pelayanan medis berupa tindakan pembersihan karang gigi. Namun usai tindakan, pelaku tiba-tiba meminta korban untuk mengantarkannya ke area toilet klinik. Naas, saat baru saja keluar dari toilet, pelaku langsung menyerang perawat wanita menggunakan sebilah pisau yang sebelumnya sudah disiapkan di dalam tas milik pelaku. Sudah kita tangani dan masih dalam penyelidikan. Pelaku ini ada di klinik gigi, sedang melakukan perawatan karang gigi. Lanjut, tiba-tiba pelaku minta diantar ke toilet, kemudian pelaku langsung menusuk ke perawat tersebut atau korban. Kalau dilihat dari kondisi korban, itu ada 5 tusukan.
Hingga kini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan mendalam termasuk meminta keterangan saksi mata guna mengungkap motif pasti pelaku. Dari Kota Tangerang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi nonton bareng pertandingan sepak bola di Warkop, sepeda motor yang terparkir di area depan jalan raib digasak pencuri pada Minggu 31 Mei 2026 dini hari. Pihak kepolisian diminta menindak tegas para pelaku curanmor di kawasan ini. Belasan warga asyik nonton bareng pertandingan sepak bola Piala Champion di warung kopi di pinggir jalan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Minggu dini hari. Belasan motor milik pengunjung yang diparkir berjejer di depan warkop tanpa adanya pengawasan maupun penjagaan dimanfaatkan oleh komplotan pelaku curanmor. Melalui rekaman CCTV, pelaku berhasil merusak kunci stang, menghidupkan motor korban hanya dalam hitungan detik, dan langsung membawa kabur kendaraan. Aksi penjarahan kendaraan ini terlihat jelas dilakukan oleh dua orang pelaku. Satu pelaku bertindak sebagai eksekutor yang menggasak motor, sementara satu rekannya lagi berjaga-jaga di seberang jalan untuk memantau situasi. Menurut keterangan saksi mata di lokasi, korban yang baru menyadari sepeda motornya telah raib seusai acara nobar sangat terpukul hingga menangis dan harus pulang dengan berjalan kaki. Warga berharap pihak kepolisian dapat segera menangkap kedua pelaku yang wajahnya sudah terlihat sangat jelas di dalam rekaman kamera pengawas CCTV. Lagi beli bubur, lagi nobar bola juga. Nggak tahu tuh motornya ada yang maling. Pas tahunya itu pas motornya hilang. Sekitar jam berapa, Bang? Jam 1.25, setengah 2 lah. Ya pulang kayak jalan kaki lah, kasihan, nangis istrinya. Dia sempat nanya juga nggak motornya kemana apa gitu? Sempet, cuman dikejar sama temennya, udah nggak kekejar lah gitu. Berdua sih. Dia tuh ngapain aja, Bang? Ya kayak orang lewat aja gitu, kayak udah diincer aja motor. Apa nama sih pelakunya sama tukang nasi goreng gitu? Oh belum nasi goreng juga. Itu udah ngeliat, cuman dia sama temennya itu yang maling diajak ngobrol, jadi gimana gitulah, jadi nggak fokus, ngalihin lah gitu. Ya Pelaku pencurian motor itu wajib ditembak di tempat atau seperti apa, Bang? ya itu mah terserah sih itu, ya semoga aja cepet ketemu, ya kasihan juga lah yang punya motornya gitu kan, kepikiran juga gitu kan. Kalau untuk pelakunya itu enaknya diapain ini, Bang? Ya ditembak bagus itu kan, biar nggak ada lagi lah yang kayak gitulah, begal-begal gitu kan. Bang, ini di daerah sini sering atau gimana, Bang? Sering tiga kali lah. Dalam sebulan ini? Iya ada 3 kali ada. Saya sih lihat lah gitu kan. Warkop seperti ini jadi was-was nggak sih, Bang? Ya was-was, saya juga punya motor 2 jadi digembok terus. Ya. Bang, kalau misalkan pelakunya ketangkep nih, misalkan sama warga, abang tuh pengennya seperti apa tuh, Bang? Ya. Apa dipukulin itu? Ya saya juga pengen sih mukulin dah. Biar kapok. Iya. Biar gitulah. Kasus pencurian sepeda motor sendiri dikabarkan memang kerap terjadi di wilayah Penggilingan, Jakarta Timur. Dalam kurun waktu 1 bulan terakhir diketahui sudah terjadi 3 kali kasus kehilangan sepeda motor milik warga di sekitar lokasi. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Tim Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat berhasil meringkus seorang pelaku pencurian spesialis rumah kos yang aksinya sempat terekam kamera CCTV hingga viral di media sosial. Pelaku yang beraksi dengan modus berpura-pura menanyakan alamat, nekat menggasak sebuah laptop, MacBook, serta telepon genggam milik penghuni kos. Dengan gerak-gerik tergesa-gesa sambil membawa sebuah laptop dan MacBook serta ponsel, pria bermasker ini baru saja melakukan aksi pencurian di dalam rumah kos di kawasan Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Nekat beraksi pada pagi hari, pelaku langsung membawa kabur barang-barang hasil curiannya yang ditaksir mencapai nilai puluhan juta rupiah dengan mengendarai sepeda motor.
Berbekal rekaman kamera pengawas CCTV, tim Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat akhirnya berhasil membekuk pelaku berinisial A di kediamannya yang berada tak jauh dari lokasi kejadian. Tanpa adanya perlawanan, pelaku beserta barang bukti 1 unit sepeda motor yang digunakan saat beraksi langsung diamankan oleh petugas. Guna mengelabui aparat kepolisian yang tengah memburunya selama 2 pekan lebih, pelaku mengubah warna asli kendaraan serta menggunakan plat nomor polisi palsu. Dari hasil penyidikan, Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKP George Ruben mengatakan, modus pelaku sehari sebelum beraksi adalah dengan berpura-pura menanyakan alamat kepada siapa saja di rumah kos yang akan disatroni, sambil mengamati atau menggambar situasi lingkungan. Setelah memastikan kondisi rumah kos dalam keadaan sepi dan ditinggal penghuninya, pelaku kemudian kembali di hari berikutnya untuk melancarkan aksi pencurian. Aksi penjarahan dengan sasaran rumah kos ini rupanya sudah kali kedua dilakukan oleh pelaku. Hasil penjualan barang-barang curian digunakan pelaku untuk menutupi biaya utang usaha kuliner miliknya. Kronologi dia melakukan tindak pidana itu gimana? Jadi modusnya yang dilakukan oleh pelaku ini yaitu dia datang ke tempat kosan itu sehari sebelum itu dia berpura-pura untuk menanyakan alamat. Modusnya menanyakan alamat dulu. Kemudian nanti setelah sehari atau 2 hari setelah itu dia datang lagi ke alamat tersebut, melihat mungkin keadaan rumahnya kosong. Kemudian pelaku masuk ke dalam dan mengambil barang-barang. Senilai kerugian menurut dari korban itu 31 juta. Dan kemudian dia jual barang tersebut dan dipakai untuk melunasi hutang-hutang dia. Menurut pengakuan dia berhutang untuk usaha dia sekitar 150 juta. Penjualan nasi kebuli ya. Berapa kali berapa? Dia menurut pengakuan dia sudah 2 kali. Yang pertama awal itu dia mencuri handphone dan itu dijual juga untuk melunasi hutang-hutang dia. Yang kedua ini baru laptop. Atas perbuatannya, pelaku terancam dijerat dengan pasal 476 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polresta Serang Kota membongkar praktik industri rumahan pembuatan narkotika jenis tembakau sintetis di kawasan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten. Petugas berhasil mengamankan 3 orang pemuda bersama barang bukti paket narkotika siap edar serta sejumlah peralatan produksi. Aksi penggerebekan industri rumahan pembuatan tembakau sintetis ini bermula dari adanya laporan masyarakat yang resah terkait maraknya aktivitas peredaran gelap narkotika di kawasan Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten. Tim Satres Narkoba Polresta Serang Kota langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan lapangan. Petugas berhasil mengamankan 3 pemuda berinisial HB, HD, dan RW saat ketiganya berada di warung bakso di lingkungan Mayabon, Kelurahan Banjarsari. Saat dilakukan penggeledahan badan di lokasi pertama, petugas menemukan 1 bungkus tembakau sintetis yang disembunyikan di dalam tas salah satu pelaku. Polisi kemudian melakukan pengembangan hingga ke rumah kontrakan pelaku dan berhasil menemukan sejumlah alat produksi, mulai dari timbangan digital, alat pres plastik, botol spray hingga cairan pelarut kimia. Dari hasil pemeriksaan intensif, para pelaku mengaku mendapatkan bahan baku biang sintetis secara online melalui media sosial Instagram. Bahan kimia berbahaya ini kemudian mereka racik sendiri dan dijual kembali kepada para pelanggan dengan sistem tempel di wilayah Kota Serang hingga Kabupaten Lebak. Jadi pada mulanya kita dalami dari informasi masyarakat, kita lakukan penyelidikan hingga akhirnya kita melakukan penangkapan di daerah Banjarsari pada hari Sabtu tanggal 16 Mei. Kita amankan 3 orang pemuda. Di situ kita mulanya kita dapati sekitar 20 gram narkotika jenis tembakau sintetis. Lalu kita kembangkan lagi itu di tempat produksinya di Karanganyar, Lebak. Kita dapati bahan-bahan lain.
Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut serta memburu bandar besar yang menjadi penyuplai utama bahan baku biang sintetis, ketiga tersangka beserta seluruh barang bukti kini harus mendekam di rumah tahanan Mapolresta Serang Kota. Para pelaku bakal dijerat dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Serang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Jajaran Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat menggelar razia gabungan berskala besar di 3 wilayah kecamatan yang dikenal rawan tindak kriminalitas. Petugas berhasil menyita sebilah senjata tajam, jenis badik serta sejumlah botol minuman keras yang dibawa oleh sekelompok pemuda pengendara sepeda motor. Jajaran Polres Metro Jakarta Barat menggelar patroli di kawasan Kalideres, Kembangan, serta Kebonjeruk, Jakarta Barat untuk menekan angka tindak kejahatan jalanan. Operasi ini menyasar sejumlah titik ruas jalan protokol maupun jalur tikus yang selama ini dianggap rawan terjadinya tindak kriminalitas pada dini hari. Satu persatu pengendara sepeda motor yang melintas dengan gerak-gerik mencurigakan langsung dihentikan dan diperiksa secara ketat oleh petugas gabungan. Saat dilakukan penggeledahan badan dan jok kendaraan, petugas berhasil mengamankan satu bilah senjata tajam jenis badik dari seorang pengendara sepeda motor. Penemuan senjata tajam langsung menjadi perhatian serius petugas karena berpotensi kuat akan digunakan untuk melakukan tindak kriminalitas di ruang publik. Sementara itu saat patroli dilanjutkan ke wilayah Kecamatan Kebonjeruk, petugas kembali menemukan sejumlah botol minuman keras atau miras berbagai merek. Sejumlah botol miras ini tengah dibawa oleh sekelompok pemuda yang sedang nongkrong di bahu jalan. Yang mana dalam patroli yang kita laksanakan tadi, kami mendapatkan satu buah badik manual di daerah Kembangan. Selanjutnya kita laksanakan lagi di daerah Kebonjeruk. Kami menemukan botol miras. Nah, kami Polres Metro Jakarta Barat tetap konsisten akan melaksanakan patroli kejahatan jalanan ini secara berkesinambungan lintas ganti selama 24 jam untuk memberikan rasa aman bagi warga masyarakat supaya lebih tenang dan menciptakan situasi yang kondusif. Sebagai langkah antisipasi, mereka yang kedapatan tegas membawa senjata tajam dan minuman keras langsung digelandang petugas ke Mapolres Metro Jakarta Barat guna dimintai keterangan lebih lanjut. Pihak kepolisian menegaskan bentuk razia dan patroli malam ini akan terus dilakukan secara berkesinambungan untuk mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan jalanan dan menjaga situasi di ibu kota tetap kondusif. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami di Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Seorang balita berusia 2 tahun 7 bulan ditemukan meninggal dunia bersimbah darah di rumah kontrakan di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 28 Mei 2026 dini hari. Korban diduga kuat dihabisi oleh paman kandungnya sendiri menggunakan sebilah pisau dapur. Usai melakukan aksinya, terduga pelaku juga diduga berusaha mengakhiri hidupnya. Nasib tragis menimpa seorang balita berinisial MA yang tewas diduga akibat dihabisi oleh pamannya sendiri berinisial A di rumah kontrakan Omas Runi, Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Menurut keterangan tetangga korban, kejadian tragis ini pertama kali diketahui oleh nenek korban yang baru saja pulang berdagang. Sang nenek seketika syok dan histeris saat melihat cucu dan anaknya sudah dalam kondisi bersimpah darah di dalam kamar. Warga sekitar menuturkan, sebelum korban ditemukan tewas tragis, mereka sempat mendengar suara tangisan kencang anak kecil dari dalam kontrakan. Jam 10 malam lebih, itu kan si nenek korban itu baru pulang dagang. Itu setelah beliau buka pintu, beliau langsung istilahnya langsung histeris ya, karena lihat cucunya sama anaknya sendiri itu bersimbah darah di dalam kamar, di dalam ruangan. Ini berarti korban ada berapa, Pak?
Berapa? Korban ada berapa, Pak? Kalau korban satu, kalau yang satu mungkin lebih tepatnya diduga hampir ya istilahnya kita praduga tak bersalah ya, hampir boleh dikatakan Hampir tahu. pelaku gitu. Terduga pelaku. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota menuturkan, korban mengalami luka sobek cukup parah di bagian pipi dan selangkangan, serta sejumlah luka tusuk di bagian dada depan dan belakang korban. Petugas juga menemukan terduga pelaku dalam kondisi kritis, yang diduga berusaha mengakhiri hidupnya dengan menggunakan pisau dapur yang sama. Tadi malam kami menerima laporan bahwasanya ada terjadi tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Jalan Cekrop, kontrakan Omas Runi, Gang Seja, Jatirangga, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020. Nah, untuk kejadian itu pembunuhan, di mana dalam sebuah kontrakan itu ada tadinya dua korban. Pertama, anak yang berumur kurang lebih 2 tahun 7 bulan, yang mati ya sangat mengenaskan. Ya, karena ada beberapa luka sobek juga di pipinya, itu kayak diiris pisau, bahkan di selangkangannya juga, dan beberapa luka tusuk depan belakang. Saat ini, pihak kepolisian dari unit reskrim masih terus melakukan pendalaman dan pemeriksaan intensif terhadap terduga pelaku, yang kini masih menjalani perawatan medis di rumah sakit akibat luka sayat di tubuhnya. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, pihak Polres Metro Bekasi Kota menduga terduga pelaku nekat melakukan aksinya karena mengalami gangguan kejiwaan usai tidak mengonsumsi obat penenang selama 2 hari berturut-turut. Dari Bekasi, jurnalis Info TV melaporkan. Nekat mencuri sepeda motor 3 pelaku curanmor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat babak belur dihajar massa. Para pelaku berhasil diamankan warga saat hendak membawa kabur motor korban dari halaman rumah di kawasan Cikarang Barat. Seperti inilah kondisi 3 orang pelaku pencuri sepeda motor saat tertangkap tangan hendak mengambil motor milik korbannya yang sedang terparkir di depan rumah di Jalan Gang Olim Desa Sukau Danau Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ketiga orang pelaku babak belur dihajar massa. Peristiwa pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh ketiga pelaku pertama kali diketahui oleh pemilik motor saat motor miliknya terparkir di halaman rumah dengan kunci kontak masih menggantung di motor. Mendengar suara mesin dan lampu sepeda motornya dinyalakan oleh pelaku, kemudian korban berteriak hingga mengundang massa. Warga yang mendengar teriakan korban langsung mengejar para pelaku dan berhasil mengamankan ketiga pelaku tersebut. Warga yang geram dengan aksi para pelaku langsung melampiaskan kekesalannya dan mengikat ketiga pelaku di tiang listrik sebelum diamankan dan dibawa ke pihak polisian ke Polsek Cikarang Barat. Kalau aku mah emang ini sih kurang tahu ya, cuman aku lagi nyuci piring di belakang, dan terus anakku tuh yang satunya nomor 2 lagi metikin cabe, terus yang anakku yang pertama lagi tiduran di yang ini, terus posisinya motor ada di sini, aku ada 3 orang. Kuncinya ngegantung. Iya. Pelakunya dibawa ke kantor polisi. Dari tangan para pelaku, polisi berhasil mengamankan 1 unit sepeda motor Honda Beat milik korban, 1 unit sepeda motor milik pelaku yang diduga hasil kejahatan. Kini kasusnya dalam penanganan Polsek Cikarang Barat dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Simpo TV melaporkan. Aksi komplotan begal motor di kawasan Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor berhasil digagalkan oleh warga pada Rabu dini hari. Korban yang jatuh usai dilempar batu oleh pelaku berhasil diselamatkan, sementara 1 dari 2 pelaku kini babak belur dan diamankan petugas. Peristiwa ini terjadi tepat di Kampung Tegal, Pondok Jalan Raya Tenjo, Jasinga, Desa Singa Bangsa. Berdasarkan keterangan pihak unit reskrim Polsek Tenjo, insiden bermula saat korban bernama Nakula Octavian sedang melintas menggunakan sepeda motor metik. Secara tiba-tiba 2 orang pelaku yang juga mengendarai motor sport langsung melempar batu ke arah korban hingga terjatuh, lalu merampas kendaraannya. Warga sekitar yang mengetahui kejadian melakukan pengejaran dan berhasil menangkap salah satu pelaku berinisial JT yang merupakan warga asal Banten. Pelaku JT yang tak berdaya kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian
wilayah sektor Tenjo bersama dengan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor sport yang digunakan pelaku untuk beraksi. Hingga saat ini aparat kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap 1 rekan pelaku lainnya yang berhasil membawa kabur sepeda motor milik korban ke arah jalur utama. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, rekaman video amatir yang menampilkan aksi penggerbekan sepasang pria dan wanita di dalam toilet umum kedai mendadak viral di media sosial. Sosok pria yang terciduk masuk bersamaan dalam waktu lama ternyata merupakan seorang oknum perangkat desa aktif yang kini langsung diamankan aparat kepolisian. Peristiwa memalukan yang menggegerkan warga ini terjadi di kedai kawasan Desa Megulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Aksi penggerebekan ini bermula dari kecurigaan para pengunjung kedai dan warga setempat. Mereka memergoki oknum seorang perangkat desa Sidodadi, Kecamatan Kemiri, berinisial S, alias Pak Dek Tio, berjalan masuk ke dalam kamar mandi secara bersamaan dengan seorang wanita berstatus canda berinisial SY. Lantaran keduanya tak kunjung keluar dalam waktu yang cukup lama, sejumlah pemuda yang curiga akhirnya nekat mendobrak pintu toilet umum. Suasana di sekitar lokasi kedai pun mendadak heboh dan memanas, karena warga yang geram berkerumun hingga melakukan aksi gerebek terhadap kedua pelaku. Beruntung aparat kepolisian segera datang ke lokasi, guna meredam situasi dan menyelamatkan keduanya dari amukan massa. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, pria warga negara asing asal Korea ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumah di kawasan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jasad korban ditemukan tergeletak di area ruang makan dengan kondisi bersimbah darah. Warga di kawasan Kampung Buaran, Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, digemparkan dengan penemuan jasad seorang pria warga negara asing asal Korea yang tewas secara mengenaskan di dalam rumahnya. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh anak kandung korban sendiri. Saat ditemukan, korban sudah dalam kondisi telungkup di area ruang makan dengan tubuh berlumuran darah. Pihak keluarga langsung melaporkan kejadian ini kepada pengurus lingkungan dan pihak kepolisian. Satreskrim Polres Metro Bekasi bersama Polsek Tambun yang datang ke lokasi langsung memasang garis polisi dan melakukan olah TKP. Selain mengumpulkan sejumlah barang bukti, petugas juga memeriksa keterangan saksi mata di sekitar lokasi, serta mengamankan rekaman sejumlah CCTV yang berada di sekitar rumah korban. Kalau saya mah tadi dari atas, posisi habis bangun, sampai dari ini saya cek dari atas sudah pada rame, banyak. Terus saya turun, katanya bapak kontrakan sudah meninggal. Oh, yang punya kontrakan itu, Mas? Itu doang sih. Tahu yang infonya karena kenapa gitu, Mas? Saya sih kurang tahu, katanya di pembunuhan gitu doang. Gitu doang ya? Ini warga negara asing, Mas? WNA? Asli Korea. Usai dilakukan proses olah TKP, jasad korban langsung dievakuasi menggunakan mobil ambulans menuju Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, guna kepentingan otopsi dan penyelidikan lebih lanjut. Hingga kini kasus dugaan pembunuhan WNA Korea ini masih ditangani intensif oleh jajaran Satreskrim Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi kabur-kaburan dengan melawan arus lalu lintas hingga kelakuan 3 wanita muda yang nekat berboncengan 3 dalam kondisi mabuk mewarnai razia skala besar yang digelar oleh petugas gabungan di kawasan Jakarta Pusat. Petugas juga mengamankan 2 orang pemuda terduga pelaku curanmor yang berhasil kedapatan membawa kunci letter T di saku celananya. Pengendara motor ini langsung tancap gas meninggalkan rekannya yang melompat dari atas sepeda motor saat mengetahui adanya razia gabungan di Jalan Gunung Sahari Raya, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Jumat 29 Mei 2026 dini hari. Meski pengendara nakal yang tidak menggunakan helm berhasil lolos dari sergapan, namun rekannya hanya bisa pasrah saat dikungkung dan digeledah oleh petugas di lokasi. Di lokasi yang sama, petugas juga merazia 3 wanita muda yang kedapatan nekat berboncengan dalam satu sepeda motor. Selain tidak menggunakan helm, 2 dari 3 wanita ini diketahui dalam kondisi di bawah pengaruh minuman keras. 2 pemuda yang berboncengan sepeda motor juga berhasil diamankan oleh petugas karena berusaha keras untuk putar balik menghindari razia.
Keduanya diduga kuat merupakan komplotan pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, lantaran petugas menemukan sejumlah mata kunci letter T yang disiapkan di dalam saku celana pelaku. Berdasarkan pengakuan awal, para pelaku biasa beraksi pada tengah malam dengan target membawa kabur 2 unit sepeda motor per harinya. Itu letter T buat apa? Buat maling, Pak. Maling motor, Pak. Nah, biasanya lu beraksi di mana aja? Di Jakarta Selatan sama Utara, Pak. Berdua? Dua, Pak. Selain letter T lu bawa senjata tajam, senjata api? Pak. Udah berapa? Sehari target berapa motor? 2, Pak. 2? Hari ini udah dapat berapa? Belum dapat, Pak. Karena ada razia, Pak. Tadi, Pak. Muter balik saya, Pak. Biasanya lu keluar jam berapa? Keluar jam 1, jam 2, Pak. Apa sasaran lu? Di mana? Iya, di mana? Di rumah atau di jalan? Di mana aja, Pak. Razia gabungan berskala besar ini sengaja digelar oleh jajaran Polres Metro Jakarta Pusat bersama personil Kodim 0501 serta Satpol PP. Langkah ini diambil demi mempersempit ruang gerak para pelaku tindak kejahatan jalanan seperti penjamretan, begal, hingga aksi tawuran remaja yang kian marak terjadi di ibu kota. Di Gunung Sahari, kita melaksanakan operasi stasioner, yaitu razia, bahwasannya untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Tadi sempat kita mengarah ke arah Ancol, melakukan gelar operasi, namun beberapa dari pengguna jalan yang memutar balik kendaraannya, dan saat itu diamankan 2 orang dari diduga pelaku yang membawa letter T. Tentunya kita tahu kalau letter T dibawa itu, maka dugaannya adalah untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor. Bagi para pengendara yang hanya melanggar aturan lalu lintas seperti tidak memakai helm atau berkendara dalam kondisi mabuk, petugas hanya memberikan sanksi teguran lisan agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Sedangkan 2 terduga pelaku curanmor bersama barang bukti kunci letter T langsung digandeng ke Mapolres Metro Jakarta Pusat guna proses penyidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tim gabungan dari pihak kepolisian, TNI, serta petugas konservasi Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan berhasil meringkus 5 orang komplotan pemburu satwa liar yang dilindungi di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Petugas mengamankan para pelaku saat hendak membawa keluar potongan tubuh rusa sambar dari dalam hutan. Tim gabungan mengungkap kasus perburuan liar saat sedang melakukan patroli rutin di kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Kecamatan Pematang Sawah, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Saat di tengah hutan, petugas memergoki 5 orang berinisial SF, AH, AS, SO, dan DI yang gerak-geriknya mencurigakan karena tengah membawa karung ukuran besar. Dari 5 orang pelaku, 2 pelaku berhasil ditangkap langsung di lokasi kejadian. Sementara 3 rekan lainnya yang sempat kabur, akhirnya memilih menyerahkan diri ke petugas usai mengetahui rekannya sudah tertangkap. Berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian, para pelaku diketahui berburu di dalam kawasan Taman Nasional dengan menggunakan senapan rakitan. Setelah berhasil menembak satwa sasaran, tubuh rusa sambar langsung dipotong-potong menjadi beberapa bagian kecil di dalam hutan guna memudahkan mereka membawanya keluar dari hutan menuju permukiman warga. Dari tangan kelima tersangka, petugas menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 7 potong bagian tubuh rusa sambar, 1 pucuk senapan rakitan laras panjang, sejumlah peluru timah, mesiu, senter kepala, serta karung-karung yang digunakan untuk membungkus hasil buruan. Di wilayah Pokok Tambang Tua, Kecamatan Pematang Sawah, Tanggamus, terjadi dugaan tindak pidana perburuan liar, yaitu saat tim patroli SGA melaksanakan patroli wilayah atau area TNBPS, kemudian diketahui bahwa ada perburuan liar. Kemudian dari tim mengamankan 2 orang yang diduga berburu, kemudian di situ juga diamankan beberapa alat yang digunakan untuk berburu, dan juga masih ada rusa yang dilindungi yang sudah dipotong-potong menjadi 7 bagian. Kemudian kelompok tersebut jumlahnya ber5, untuk yang 3 sempat melarikan diri, dan
sekitar tanggal 23 Mei kemarin, kurang lebih 5 hari pada saat kejadian, dari 3 orang yang sempat melarikan diri itu diantar oleh pihak keluarganya ke Polres Tanggamus. Itu pelaku melakukan perburuan untuk dijual dan untuk kepentingan pribadi. Atas perbuatan nekatnya, kelima tersangka kini harus mendekam di sel tahanan dan dijerat Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Para pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Tanggamus, Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, satu unit truk pengangkut ayam hilang kendali dan menabrak sebuah bangunan rumah makan di Jalan Lintas Padang Sidimpuan, Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Seorang balita tewas seketika usai tertabrak truk. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa, Catatan Kriminal. Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan detik-detik menegangkan saat sebuah truk mengangkut ayam menabrak rumah makan di kawasan Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Truk yang melaju kencang langsung menghantam sejumlah korban yang saat itu tengah asyik bermain di area pelataran rumah makan. Insiden kecelakaan maut ini bermula saat 3 unit truk mengangkut ayam yang datang dari arah Sibolga menuju Padang Sidimpuan melaju secara iring-iringan dengan kecepatan tinggi atau ugal-ugalan. Saat tiba di lokasi kejadian, ketiga truk berusaha untuk menyalip kendaraan lain di depannya. Namun, truk milik pelaku gagal menyalip lantaran muncul kendaraan lain dari arah berlawanan. Sopir truk memilih banting setir ke kiri hingga menghantam bangunan rumah makan. Mobilnya juga ugal-ugalan dari sana itu, ya mobil ugal-ugalan. Cuman dia yang kencang dari sana, dia kan mau motong, nggak sanggup, dia nggak dapat lewati mobil yang parkir. Sementara mobil sini datang, ya kan? Yang nggak dapat dia langsung kemari, bukan rempong itu, dia pun juga bawa minuman. Berarti banting setir gitu? Iya, dia banting setir langsung kemari. Jadi bang, ini mobil pengangkut ayam atau gimana ini? Mobil angkut ayam atau gimana? Mobil pengangkutan ayam. Ada berapa mobil bang yang? Pokoknya orang itu ada 3 mobil kencang-kencang. Cuman dia yang paling kencang. Kawannya ini bagus, dia motong mobil di sini. Nah, berhenti malah yang di depan dia ya. Karena dari sana datang langsung kencang, dibanting setir ke kiri karena ada mobil datang dari depan, dibanting ke kiri setirnya hingga dihantam dia semua. Korban balita yang meninggal dunia langsung dievakuasi petugas bersama warga keluar dari area reruntuhan. Sementara itu 2 korban lainnya yang mengalami luka-luka masih harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit terdekat. Pengemudi truk maut bersama barang bukti kendaraan kini diamankan di rumah tahanan Mapolres Tapanuli Tengah guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Antara mobil Kolisel menabrak sepeda motor, menabrak orang baru lalu dilanjutkan dengan warung. Akibat dari kecelakaan tersebut, 1 orang meninggal dunia atas nama Aisyah dan yang 2 lainnya atas nama Amanda dan Aulia dirawat di rumah sakit Mangga. Dengan supir sama barang bukti sudah kita amankan. Barang bukti sepeda motor dengan mobil Kolisel sudah kita amankan di Polsek Pinang Sori, sedangkan terkait dengan mobil sudah kita amankan di sel Polres Taptek. Demikian kami laporkan terkait kecelakaan ini masih dalam penyelidikan Satlantas oleh Kandidat. Sekian, terima kasih. Hingga kini, pihak Satuan Lalu Lintas Polres Tapanuli Tengah masih terus melakukan penyelidikan mendalam terkait kasus kecelakaan maut ini. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV laporkan. Rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan detik-detik seorang anak perempuan terjatuh ke dalam area kandang gajah di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Dalam video tersebut, sejumlah orang terlihat berusaha menyelamatkan anak itu dari dalam kandang tanpa melibatkan petugas keamanan yang berada di lokasi. Video yang diunggah akun Jakarta Fox itu dengan cepat menjadi perbincangan warganet dan menuai beragam reaksi.
Banyak warga menyoroti pengawasan orang tua terhadap anak saat berkunjung di kawasan konservasi satwa. Menanggapi kejadian tersebut, pihak Taman Marga Satwa Ragunan menyatakan tengah melakukan penelusuran dan investigasi mendalam. Pengelola juga akan memanggil keluarga anak untuk dimintai klarifikasi terkait kronologi kejadian. Seperti aturan yang sudah kita sampaikan setiap saat ya, bahwa ada hal-hal penting yang perlu diketahui pengunjung. Pengunjung pertama, tidak boleh mengganggu satwa, melempar, bunyikan suara-suara, kemudian melewati batas kandang. Seperti kejadian kemarin nih ya, ada pengunjung terperosok ke dalam, ini kan artinya ini sudah pelanggaran yang lumayan berat ya kalau kami, dan kebetulan dia tidak minta tolong petugas nih ya, ini terjadi di viral kemarin. Nah ini dua kesalahan yang dilakukan. Terus yang ketiga, putra-putrinya tolong dijaga. Ini kembali mengupas kembali hal yang viral kemarin. Itu bentuk kelalaian orang tua, tidak menjaga putra-putrinya sampai bisa masuk. Itu artinya itu satu hal yang sangat berat pelanggarannya. Sementara itu, meningkatnya jumlah pengunjung selama libur panjang membuat pengelola terus menghimbau orang tua untuk mengawasi anak-anak dan lansia saat berada di dalam kawasan Taman Marga Satwa. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah terulangnya kejadian serupa yang dapat membahayakan pengunjung maupun satwa koleksi kebun binatang. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Peristiwa terjadi pada Minggu sore sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Timur di kawasan Kompleks Perikanan Distrik Biak Kota. Ledakan terjadi secara tiba-tiba dan menyebabkan bangunan rumah warga di sekitar lokasi runtuh akibat kuatnya daya ledak. Hingga saat ini 5 orang korban telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu 3 orang lainnya masih dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan di tengah puing-puing bangunan. Tim SAR gabungan yang terdiri dari personil Basarnas, TNI, Polri, pemerintah daerah, serta warga setempat langsung dikerahkan untuk melakukan evakuasi dan pencarian korban. Petugas berupaya menyisir seluruh area reruntuhan untuk memastikan tidak ada korban lain yang masih terjebak. Untuk menjaga keamanan dan mencegah risiko bahaya susulan, pihak kepolisian telah memasang garis polisi di sekitar lokasi kejadian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Beginilah kondisi truk kontainer yang mengalami kecelakaan tunggal dan tampak ringsek parah di bagian depan usai menabrak pagar pembatas jalan tol di ruas jalan Outer Ring Road Cengkareng, Jakarta Barat. Area kaca jendela depan hancur akibat tertimpa batang pohon ukuran besar yang juga dihantam oleh truk. Sang pengemudi truk yang sempat terjebak dan terjepit di dalam kabin kemudi berhasil dievakuasi, kemudian langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan karena mengalami luka serius pada bagian kepala. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, insiden kecelakaan tunggal ini diduga kuat disebabkan oleh sang pengemudi yang dalam kondisi mengantuk berat saat mengendarai truknya dari arah Cengkareng menuju Kembangan. Baik, kami mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya insiden kecelakaan tunggal oleh kontainer 40 feet. Petugas kami gerak cepat melakukan evakuasi. Penyebabnya apa, Bu, kecelakaan itu? Informasi awal disebabkan karena sopirnya mengantuk. Dampak tadi ditabrak truk itu apa aja, Bu? Saat ini informasinya untuk dampaknya pagar JLB rusak, begitu juga pohon yang ada di sekitar karena ketabrak roboh. Ada korban jiwa? Tidak ada. Petugas kepolisian lalu lintas dibantu sejumlah personel petugas Gulkarmat Jakarta Barat segera melakukan proses pemotongan batang pohon yang tumbang menggunakan gergaji mesin. Sementara itu, bangkai truk kontainer yang mengalami kerusakan dievakuasi menggunakan mobil derek menuju kantor unit Laka Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang remaja putri di Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, tewas mengenaskan usai ditikam teman dekatnya sendiri. Pelaku menikam korban diduga akibat cekcok gara-gara kartu SIM telepon seluler. Aksi kekerasan jalanan yang berujung hilangnya nyawa seseorang kembali terjadi di kawasan Bakauheni Harbor City, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung.
Seorang remaja putri berinisial DE usia 22 tahun warga desa Bakauheni tewas usai ditusuk menggunakan senjata tajam pada bagian dadanya. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit guna menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia karena pendarahan hebat. Berbekal keterangan saksi di lokasi kejadian, anggota kepolisian berhasil membekuk pelaku penusukan tanpa perlawanan. Pelaku merupakan seorang remaja pria berinisial MA, usia 19 tahun yang juga merupakan rekan korban. Dari hasil pemeriksaan petugas, kronologi peristiwa tragis ini berawal dari perselisihan sepele terkait pengembalian kartu SIM telepon genggam. Karena sama-sama disulut emosi, kedua remaja ini kemudian terlibat adu mulut hebat di depan publik. Naas di tengah percekcokan, pelaku MA mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis badik dari balik pakaiannya dan langsung menikam dada korban hingga bersimbah darah. Petugas turut menyita barang bukti berupa sebilah badik, 1 unit telepon genggam, 1 unit sepeda motor, serta pakaian korban maupun pelaku. Korban yaitu inisial DEM yang saat ini sudah meninggal dunia, perempuan 22 tahun, belum kerja, dusun Muara Biru, RT/RW 0202, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Selatan, dan MZR, laki-laki 17 tahun, pekerjaan mahasiswa atau pelajar, dusun Muara Biru, RT/RW 02-017, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kampung Selatan. Adapun motif terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yaitu karena saksi tadi. Saat ini tersangka MA telah resmi ditahan di rumah tahanan Mapolres Lampung Selatan. Atas perbuatan nekatnya, pelaku bakal dijerat dengan pasal berlapis tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Lampung Selatan, Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Jagat maya dihebohkan dengan unggahan video amatir yang memperlihatkan detik-detik seorang anak perempuan terperosok ke dalam kandang gajah di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Pihak pengelola kebun binatang menyatakan kini tengah melakukan investigasi mendalam untuk mengetahui kronologi pasti kejadian. Rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan detik-detik seorang anak perempuan terjatuh ke dalam area kandang gajah di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Dalam video tersebut, sejumlah orang terlihat berusaha menyelamatkan anak itu dari dalam kandang tanpa melibatkan petugas keamanan yang berada di lokasi. Video yang diunggah akun Jakarta Fox itu dengan cepat menjadi perbincangan warganet dan menuai beragam reaksi. Banyak warga menyoroti pengawasan orang tua terhadap anak saat berkunjung di kawasan konservasi satwa. Menanggapi kejadian tersebut, pihak Taman Marga Satwa Ragunan menyatakan tengah melakukan penelusuran dan investigasi mendalam. Pengelola juga akan memanggil keluarga anak untuk dimintai klarifikasi terkait kronologi kejadian. Seperti aturan yang sudah kita sampaikan setiap saat ya, bahwa ada hal-hal penting yang perlu diketahui pengunjung. Pengunjung pertama, tidak boleh mengganggu satwa, melempar, bunyikan suara-suara, kemudian melewati batas kandang. Seperti kejadian kemarin nih ya, ada pengunjung terperosok ke dalam, ini kan artinya ini sudah pelanggaran yang lumayan berat ya kalau kami, dan kebetulan dia tidak minta tolong petugas nih ya, ini yang terjadi di viral kemarin. Nah ini dua kesalahan yang dilakukan. Terus yang ketiga, putra-putrinya tolong dijaga. Ini kembali mengupas kembali hal yang viral kemarin. Itu bentuk kelalaian orang tua tidak menjaga putra-putrinya sampai bisa masuk. Itu artinya itu satu hal yang sangat berat pelanggarannya. Sementara itu, meningkatnya jumlah pengunjung selama libur panjang membuat pengelola terus menghimbau orang tua untuk mengawasi anak-anak dan lansia saat berada di dalam kawasan Taman Marga Satwa. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah terulangnya kejadian serupa yang dapat membahayakan pengunjung maupun satwa koleksi kebun binatang. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, anak terperosok ke kandang hewan buas di wisata kebun binatang kerap terjadi.
Kelalaian dan kurangnya pengawasan dari orang tua adalah beberapa faktor penyebabnya. Untuk memastikan liburan keluarga Anda berjalan aman dan terhindar dari bahaya, berikut beberapa tips yang bisa dilakukan. Pertama, jangan pernah melepaskan gandengan tangan anak saat berada di dekat pagar pembatas kandang satwa. Kedua, patuhi secara mutlak seluruh papan peringatan dan batas aman kandang yang telah disediakan oleh pengelola. Ketiga, berikan edukasi kepada anak secara perlahan sebelum memasuki area kebun binatang. Keempat, larang anak untuk melemparkan benda apapun atau berteriak histeris di depan kandang. Kelima, jangan pernah memberi makanan kepada satwa secara sembarangan kecuali di area yang diizinkan dan di bawah panduan petugas. Demikian beberapa tips agar anak tetap aman saat berwisata di kebun binatang. Ingat, memberikan perhatian khusus saat di kebun binatang bisa menjaga keselamatan si buah hati. Dan pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga dan jaga lingkungan karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Arif Rifai pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.